Lalu bola udara ini bagaimana memainkannya? Eng 7 dan Saka 0. Aduh, menyenangkan dia membuat aku menderita. Aku pakai untuk menyalakan api unggun semalam. Maaf ya. Apa? Astaga, pantas saja aroma apinya enak sekali. Kita sudah mencapai wilayah pegunungan. Hampir sampai. Eng, sebelum sampai di kuil, aku ingin bercerita tentang pengendali udara. Mereka kenapa? Aku ingin kau siap dengan apa yang akan kau lihat. Negara api itu sangat kejam. Mereka sudah membunuh ibuku. Mereka bisa saja melakukan hal yang sama. Hanya karena belum ada yang lihat pengendali udara bukan berarti negara api membunuh mereka semua. Mungkin ada yang lolos. Mungkin kau sulit menerimanya. Kau tidak mengerti. Satu-satunya cara ke kuil udara dengan naik banteng terbang. Aku yakin negara api tidak punya banteng terbang. Iya kan, apa? Yip, yip. Itu dia, kuil udara selatan. Eng, ini menakjubkan. Kita pulang, teman. Kita pulang. Dan di akhir tahun, ibu kota kerajaan tanah akan jatuh ke tangan kita. Raja Api akan meraih kemenangan dalam perang itu. Kalau ayahku berpikir seluruh dunia akan mengikutinya dengan senang hati, maka dia sangat bodoh. 2 tahun di laut membuat lidahmu menjadi keluh. Lalu, bagaimana dengan usahamu mencari avatar itu? Maaf, aku tidak sengaja. Kami belum menemukannya. Kau berharap menemukannya? Avatar tewas 100 tahun yang lalu bersama para pengendali udara lainnya. Kecuali kau menemukan beberapa bukti bahwa avatar masih hidup. Tidak. Tidak ada. Pangeran Zuko, avatar adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memenangkan peperangan ini. Kalau kau masih punya kesetiaan, ceritakan apa yang kau temukan. Aku belum menemukan apapun. Hai pemalas, selanjutnya kita. Tylee, kesini sekarang juga. Wah, tampaknya. Kalian lihat gadis yang rambutnya diikat itu? Saat dia mendekati bola, aku melihat sedikit keraguan di kaki kirinya. Aku berani bertaruh, luka masa kecilnya membuatnya lemah. Tetap arahkan bola ke sisi kirinya. Kita akan menghancurkan seluruh timnya. Ambil posisi. Ya, kami telah mengalahkan kalian. Kalian tidak akan pernah bangkit dari debu-debu kekalahan dan rasa malu. Menyenangkan bukan? Hey, not bad. You guys have been practicing. Not only that, we made up a game you can play with the air scooters. Great! What's going on? Now that you're the Avatar, it's kind of an unfair advantage for whichever team you're on. But I'm still the same. Nothing's changed. So what? I can't play? That's the only fair way. Oh, okay. Sorry, Aang. Okay, now who wants to have Jinju on their team? Fire! Wow, you look beautiful. Don't
talk to the commoners, Katara. First rule of society. Sejarah, kalian telah merampas planet suci kami dari tangan Jin Wei. Kalian penguasa lalim tidak sepantasnya mengurung Wei Jin selama 20 tahun. Tunggu dulu. Jin Wei, Wei Jin. Aku tahu orang-orang itu. Tentu saja kita semua mengetahui kisahnya. Bukan, maksudku aku memang mengenal mereka. Usiaku sekarang sudah 112 tahun. Aku ada di sana pada zaman yang kalian ceritakan itu. Banyak hal yang membingungkan atas kejadian itu. Pertama, Jin Wei dan Wei Jin setauku tidak bermusuhan. Sebenarnya mereka kembar. Saat umur 8 tahun, keduanya menyusut menjadi orang berusia 8 tahun sesuai cara mereka. Dan yang paling penting, mereka memainkan suatu permainan, legenda planet suci. Itu cuma sebuah bola, sedangkan gerbang timur dan baratnya adalah 2 buah gawang. Jin Wei membawa bola ke gawang lawan, tapi saat sudah mendekati gawang, dia terjatuh dan bola terlepas. Wei Jin tidak mencuri bola, tapi dia memungutnya. Tapi karena langkahnya melewati garis, wasit memberi penalti. Jadi tidak ada yang mencuri atau yang dimasukkan ke penjara. Ini hanya permainan. Maksudmu yang dimaksud planet suci hanya sebuah bola suci? Bukan, tapi hanya bola biasa. Bagaimana dengan upacara penebusan dosa? Permainan itu dulunya disebut penembusan. Siapa yang cepat dan memasukkan bola ke gawang lawan, maka semua orang akan meneriakkan, "Tebus dosa!" Iya, aku akui memang Wei Jin adalah orang yang kasar, sedangkan Jin Wei orang yang membosankan. Tapi mereka saling menghormati perbedaan di antara mereka untuk saling berbagi di lapangan permainan. Kukira kinilah saatnya untuk melupakan masa lalu. Dan melihat ke depan. Paman, kau sadar apa artinya ini? Kau tidak mau menyelesaikan permainanku? Itu artinya pencarianku hampir berhasil. Cahaya itu berasal dari sumber yang sangat dahsyat. Itu pasti dia. Oh, itu hanya sinar lembayung. Kita pernah melewati jalur ini, Pangeran Zuko. Aku tidak mau kau terlalu bergembira karena sesuatu yang mustahil. Silakan. Coba kau cicipi teh melati yang menenangkan ini. Aku tidak perlu teh yang menenangkan, Paman. Aku harus menangkap Avatar. Nakoda, arahkan kapal ke cahaya itu. Lihat ini. Ibu, Zuko boleh main bersama kami kan? Kami butuh tim yang seimbang. Aku tidak ingin membaca kartu. Itu tidak perlu. Itu bukan permainan. Dasar. Siapa yang peduli? Aku tidak mau main denganmu. Kita kan kakak beradik. Sangat penting jika kita menghabiskan waktu bersama. Aku benar kan, Bu? Iya sayang, itu ide yang baik untuk bermain bersama adikmu. Pergilah, bersenang-senanglah. Ini sebuah apel. Sekarang yang kau lakukan adalah mencoba mengenai apel yang ada di atas kepalanya. Seperti ini. Sudah kubilang, pasti berhasil. Mereka berdua terlihat lucu saat bersama. Kalian berdua keterlaluan. Biasanya yang terbaik mengakui kesalahan yang kita lakukan. Dan itu untuk mendapatkan kehormatan kita lagi. Aku belum selesai dengan kalian. Jendela bukanlah satu-satunya yang akan pecah. Tapi tidak kali ini. Lari! Kami ingin bermain sembunyi dan meledak. Mau ikut? Aku mau sekali. Dari mana saja kau? Kami khawatir. Aku diajak main oleh teman sekolahku. Diajak apa? Aku masuk sekolah negara api. Dan besok aku akan masuk lagi. Kau masuk apa?
Hei, ayolah makhluk kecil, mau main seluncur? Oh. Aku suka sekali dengan mereka. Eng, aku akan membantumu menangkap penguin kalau kau mengajari cara mengendalikan air. Boleh juga. Tapi satu masalahnya, aku pengendali udara bukan pengendali air. Apa di sukumu tidak ada yang bisa mengajarimu? Tidak. Kau melihat satu-satunya pengendali air di seluruh kutub selatan. Ini salah. Pengendali air butuh air yang banyak. Bagaimana dengan kutub utara? Pasti ada suku air lainnya kan? Mungkin di sana ada yang bisa mengajarimu? Mungkin. Tapi sudah lama kami tidak berhubungan dengan saudara sesuku kami itu. Bukannya tidak mau mencari bantuan, hanya saja mereka berada di sisi lain. Kau lupa ya, aku kan punya banteng terbang. Apa dan aku bisa mengantarmu langsung ke kutub utara. Katara, kita pasti menemukan ahlinya. Tapi, maksudku, entahlah. Aku belum pernah meninggalkan rumah. Baiklah, kau pikirkan saja dulu. Tapi sementara itu, kau bisa ajari aku menangkap salah satu penguin ini kan? Baiklah, dengar baik-baik. Murid mudaku, menangkap penguin adalah seni kuno dan keramat. Jadi, perhatikan. Oh. Kau tahu, terakhir aku melakukan ini waktu aku masih kecil. Bukannya kau masih anak-anak? Wow, apa itu? Kapal perang negara api dan kenangan buruk untuk rakyatku. Boleh aku ikut bermain? Tamu dipersilahkan mulai dulu. Aku lihat kau menggunakan biji bergambar lotus putih. Sudah lama aku tidak melihatnya. Mereka yang melakukannya selalu bisa menemukan teman. Kalau begitu kita mulai. Selamat datang. Lotus putih terbuka lebar bagi mereka yang mengetahui rahasianya. Sebenarnya kalian ini sedang membicarakan apa orang-orang tua? Dari tadi aku ingin memberitahumu kalau Paisu bukan sekedar sebuah permainan. Ayo, mata ular laba-laba, ayo. Ih. Ya. Bisa aku minta air, sekantung makanan dan makanan hangat? Kalau makanan hangat tidak bisa, tapi bisa kuberikan 2 kantung makanan. Ada. Hei, kau melempar telur pada kami orang asing. Tidak. Kau lihat siapa yang melemparnya? Tidak. Kau tidak bisa bicara yang lain selain tidak. Telur itu pasti berasal dari sesuatu. Mungkin ayam yang mengeluarkannya. Sanalah biasanya para banteng tidur dan... Ada apa? Tempat ini dulunya ramai oleh para biksu, lemur, dan banteng. Sekarang hanya tinggal rumput. Aku tidak percaya banyak yang sudah berubah. Lalu bola udara ini bagaimana memainkannya? Aduh.
Eng 7 dan Saka 0. Aduh, menyenangkan dia membuat aku menderita. Katara, lihat ini. Negara api. Kita harus memberitahunya. Eng, ada yang harus kau lihat. Baiklah. Ada apa? Hanya jurus pengendalian udara baru yang selesai kupelajari. Bagus, tapi cukup latihannya. Kita masih harus melihat sekeliling kuil. Kau tidak bisa menyembunyikan itu selamanya, Katara. Selamat datang di Earth Rumble 6. Aku pemandu kalian, Sintul. Ini pasti tentang sekelompok pria yang saling melempar batu, kan? Ya, itu sebabnya aku membayar. Peraturannya sederhana. Keluarkan lawan kalian dari arena dan kau akan menang. Iya. Ronde pertama. The Boulder lawan yang besar dan marah, Hippo. Dengar aku, Hippo. Kau mungkin besar, tapi kau tidak akan menang. Boulder yang akan memenangkannya di seluncuran tanah. Hippo, marah! Tidak dapat dipercaya hadirin sekalian. Hippo menggoyang arenanya. Boulderlah pemenangnya. Bagaimana dengan Boulder? Dia pemenangnya? Entahlah, Bumi bilang guruku harus mendengarkan Bumi. Tapi dia hanya mendengarkan ototnya. Bagaimana, Saka? Pertarungan selanjutnya. Boulder melawan orang negara api. Dimohon berdiri untuk lagu kebangsaan negara api. Raja Api adalah junjunganku. Kembali ke negara api saja. Ih. Jangan. Boulder melemparkannya ke kotoran ini. Sekarang adalah saat yang kita tunggu. Boulder melawan juara kita, penjahat buta. Dia tidak benar-benar buta. Itu hanya bagian dari penampilannya, kan? Kurasa memang buta. Kurasa dia akan kalah. Kali ini Boulder benar-benar merasa tidak enak melawan gadis kecil buta. Kedengarannya bagiku kau seperti ketakutan, Boulder. Boulder telah kehilangan rasa tidak enaknya dan sekarang dia akan menguburmu di tanah laka. Kapanpun kau siap pedal sepeda. Mulai. Pemenangnya adalah penjahat buta.
Bagaimana dia melakukannya? Dia menunggu dan mendengarkan. Ini sistem pengantaran Omasu. Bermil-mil semua barang dikirim. Pengendali tanah mempersiapkan semua paket. Dan gravitasi menurunkan mereka. Berarti kita bisa kirim surat tepat pada waktunya. Memang mereka selalu tepat waktu. Tapi temanku Bumi menemukan cara yang bagus untuk semua ini. Lihat sekelilingmu. Apa yang kau lihat? Sistem pengiriman surat. Di balik semua yang kau lihat, kau harus membuka pikiranmu untuk semua kemungkinan. Sistem pengiriman paket. Seluncur terbesar di dunia. Bumi, kau benar-benar jenius. Sekali seluncur saja, baru kita ke Kutub Utara. Aku janji. Kelihatannya awalnya menyenangkan, tapi setelah naik ke atas, aku balik. Akan ku percepat. Pasukan, kalian akan segera ikut berperang. Dan sangat penting bagi kalian untuk waspada terhadap apapun. Lakukan sesuatu. Gunakan kekuatanmu. Iya, ide bagus. Itu akan membuat kita berjalan lebih cepat. Kubis-kubisku. Aduh, hancur semua. Minta 2 kubisnya. Bagaimana denganmu, Saka? Apakah kau punya pengalaman menarik saat pertama melakukannya? Dia tidak pernah pergi, karena saat itu ayah sudah berangkat. Oh iya, kau masih sangat muda ya? Apa itu menghindari es? Menuliskan perjalanan bagi anggota muda suku air saat kau berusia 14 tahun, ayahmu membawamu. Kau tahu, kau akan mengalaminya. Menghindari es adalah cara untuk mengujimu tentang kebijaksanaan, keberanian, dan kepercayaan. Di desa kami ini dilakukan dengan membawa kapal melewati gunung es. Bagaimana kita menghindari es tanpa es? Kau akan menghindari itu. Lihat. Saka, kau mengendalikan kapal. Bijaksanalah. Katara, kau mengamankan layar. Anginnya bisa sangat buruk, jadi beranilah. Eng, kau mengendalikan talinya. Kalau tanganmu tidak stabil, kita semua akan tenggelam. Posisimu butuh kepercayaan. Aku tahu, mana mungkin aku tidak tahu. Aku kan avatar. Aku tahu tentang kepercayaan. Ini harus dilakukan dengan benar. Aku tidak dapat membantu. Lulus atau gagal tergantung kalian sendiri. Eng, longgarkan talinya. Katara, pegang yang kuat. Eng, ayo fokuskan. Katara, tarik. Eng, ditahan. Tahan, tahan. Apa maksudnya? Kerja yang bagus. Tidak ada jalan.
kita akan berhasil. Saka, kau sudah buktikan dirimu. Teruslah berusaha. Eng, aku akan butuh udara di sebelah sana. Katara, aku ingin kau mengendalikan air di antara kita dan batu-batu itu. Sekarang! Dewa air menjadi saksi pemberian tanda-tanda ini. Saka, tanda kebijaksanaan. Tanda yang sama dengan ayahmu. Katara, tanda keberanian. Keberanianmu jadi inspirasi kami. Dan untuk Aang, tanda kepercayaan. Sekarang kau adalah anggota kehormatan suku air. Lebih baik kita mendarat sebelum mereka menemukan kita. Ayo, tunjukkan gaya gunung apimu. Hei, kau cukup bagus. Ya, aku tahu. Lebih baik daripada cuma meluncur saja. Oh, wow. Aku rasa aku tidak bisa melakukannya, tapi ini bagus. Apa pendapatmu? Lumayan. Hei, kau penjelajah udara yang asli. Kau ini pasti avatar. Luar biasa, aku mendengar banyak hal tentangmu. Terima kasih. Wow, peluncur ini benar-benar bagus. Kalau kau bilang ini bagus, tunggu sampai kau lihat karya ayahku yang lainnya. Lihat. Karena itulah kita di sini. Ikan koi raksasa. Aku akan menaikinya. Katara, kau harus melihatnya ya. Dingin. Bagus sekali ya. Kau bergurau, ikan itu yang melakukannya semua. Apa? Jangan makan itu. Oh, tidak. Ada sesuatu di air. Ada apa? Eng dalam bahaya. Pergi dari sana, Eng. Cepat kemari, Eng. Tadi itu apa? Entahlah. Saatnya melanjutkan perjalanan. Atau mungkin kita bisa berhenti sejenak.
Guru pengendali bumiku, Sad, adalah orang yang tidak suka berkompromi. Keras kepala, kasar, tapi dia teman yang baik seumur hidup. Baik anak-anak, sangat penting bagi kalian untuk tidak takut terhadap pengendali api. Di suku air, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Tanpa keberanian, bagaimana kita bisa menyebut diri kita hebat? Aku mau pipis. Dengar ya, sampai ayah kalian pulang dari perang, mereka mengandalkan kalian untuk mempertahankan suku ini. Itu artinya tidak boleh ada istirahat. Tapi aku harus pipis. Baiklah, siapa lagi yang mau pipis? Kau melihat, Eng? Nenek bilang dia menghilang sejam yang lalu. Wow, semua yang di dalam beku. Katara, usir dia dari sini. Pelajaran ini hanya untuk para ksatria. Hentikan sekarang juga. Kenapa kalian ini? Kita tidak bisa bermain-main selagi perang bersama.